ciri-ciri utama dari sebuah novel hijrah romantis itu apa sih teman-teman? Yang pertama adalah pasti memuat nilai-nilai agama Islam, ya, membuat unsur-unsur Islami, misalnya kesabaran, ketawakalan gitu kan. Ya, terutama kalau kita bicara hijrah tadi, hijrah itu kan pasti terkait dengan ujian hidup yang dialami oleh tokoh dari novel itu, ya, tokoh utamanya. Namanya kita menghadapi ujian hidup, pasti kan kita harus sabar atau harus tawakal gitu kan, harus ikhlas gitu. Itu makanya kebanyakan isi dari novel hijrah romantis itu pasti berisi dengan nilai-nilai Islam yang lebih terkait dengan kesabaran, keikhlasan, dan juga ketawakalan. Itu yang pertama teman-teman, ya. Kemudian yang kedua adalah tokoh utamanya pasti mengalami perubahan spiritual gitu, ya, ataupun mengalami hijrah lah. Jadi ciri yang ketiga adalah ada konflik batin ya teman-teman. Nah, dan yang selanjutnya pasti ada romansi Islamnya. Jadi pasti, ya, saya bilang tadi, sebuah novel hijrah romantis itu pasti ada kisah cintanya, ya. Tujuannya apa? Yang pertama supaya novel ini bercerita mengenai hijrah tapi tetap menyenangkan dibaca, tetap menghibur dibaca, ya, karena ada unsur cintanya. Karena, ya, apapun yang ada unsur cintanya, apalagi dalam sebuah novel, itu pasti untuk menarik untuk dibaca, ya. Karena saya bilang tadi, cinta itu adalah sifatnya universal, ya. Semua manusia itu pasti pernah, sedang, dan akan mengalami kehidupan cinta, ya. Makanya apapun yang berbau romansa itu pasti akan menarik untuk dibaca kalau kita bicara sebuah novel, ya. Makanya pasti ada kisah cinta dalam sebuah novel hijrah romantis, tapi bukannya sekedar kisah cinta duniawi, ya teman-teman. Bukan hanya berbucin-bucinan, kasih-kasihan, bermesra-mesraan gitu kan. Tapi di situ ada juga kisah cinta yang romansa Islami. Jadi kisah cinta mungkin yang sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran-ajaran Islami gitu, ya. Jadi tidak hanya sekedar bucin-bucinan, tapi juga ada pesan-pesan bahwa dalam kita menjalin hubungan dengan lawan jenis, kita pasti ada juga harus memahami bagaimana hal-hal apa yang dilarang, hal-hal apa yang diperbolehkan secara agama Islam. Jadi itu, ya teman-teman.